Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Faya ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah karena sampai pada Jumat hari ini kita masih berikan kesempatan, kesehatan, dan yang paling penting adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih sempat hadir di masjid ini yang insya Allah tidak ada lain tujuannya kecuali ibadah kepada Allah. Demikian juga kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa ajaran agama Islam ini sehingga sampai di tangan kita, dan mudah-mudahan sampai pada hari ini kita masih setia menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, pada hari ini Jumat tanggal 14 Juli 2023 yang sudah bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1444 Hijriah. Pada kesempatan hari ini khatib hanya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, hari ini tanggal 26 Zulhijjah 1444 Hijriah, kita masih dalam suasana apa yang disebut sebagai bulan-bulan haram. Ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi diambil dari surat At-Taubah ayat 36 yang kurang lebih maknanya, sesungguhnya di sisi Allah itu dalam satu tahun ada 12 bulan di mana diciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Yang dimaksud bulan haram di sini adalah bulan yang suci. Jadi kalau selama ini yang kita kenal bulan suci itu cuma bulan suci Ramadan, ternyata di luar dari bulan suci Ramadan itu ada 4 bulan lain yang suci yang disebutkan dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Kemudian yang mana itu dijelaskan dalam hadis, dikatakan bahwa riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa dalam satu tahun itu berputar 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram atau bulan yang suci, yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dalam ajaran Islam tidak ada hari yang tidak baik, tidak ada minggu yang tidak baik, tidak ada bulan yang tidak baik, semuanya baik.
tapi ada bulan-bulan yang lebih baik. Ya, jadi sekali lagi, dalam Islam itu tidak ada waktu yang dibilang waktu sial, tidak baik. Kemarin mungkin ada di antara kita bulan Dzulqa'dah biasa menerjemahkan kurang bagus, ulet tak cipi, terjepit. Itu salah. Bulan depan, bulan Muharram, ada juga orang yang mengatakan kurang bagus. Ya, ini juga salah. Kenapa dalam Islam tidak ada hari, jam, waktu yang tidak baik, tapi yang ada adalah yang lebih baik daripada yang baik. Yang lebih baik daripada yang baik itu di antara bulan-bulan itu, inilah yang disebut bulan haram. Kalau kita urutkan bulan dalam 12 bulan dalam satu tahun itu, yang paling bagus bulan Ramadan, kemudian disusul 4 bulan ini. Itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, mengatakan bahwa tidak ada amal yang lebih afdal yang dilakukan seorang hamba pada hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini adalah hari-hari di 4 bulan haram ini. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak juga dengan jihad fisabilillah? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa tidak. Amalan yang diperintahkan pada bulan-bulan haram ini adalah amalan-amalan apa saja yang dilakukan seseorang dalam rangka niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dimaksud ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Sehingga ulama-ulama salaf biasanya banyak berpuasa itu di 4 bulan-bulan haram ini dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian yang kedua, keutamaan dari bulan haram ini adalah kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah bahwa jangan kamu melanggar kesucian-kesucian dari syiar-syiar Allah dan kesucian-kesucian dari bulan-bulan haram. Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, marilah kita memberi kesempatan kepada diri kita masing-masing untuk memperbanyak amal di bulan-bulan haram ini yang sementara kita laksanakan, dan insya Allah sampai dengan bulan Muharram, bulan berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana saya katakan tadi, sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, bahwa pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 26 Zulhijjah 1444 Hijriah. Tinggal 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram, 1 Muharram. Hari ini ya 5 hari lah. Hari ini tanggal 14, insya Allah nanti tanggal 15, 19 itu sudah jatuh 1 Muharram. Kalau kita mau menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita juga mau mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menghadapi yang namanya tahun baru. Menurut riwayat, paling sedikit ada 3 hal yang dilakukan Rasulullah dalam nyongsong tahun baru. Yang pertama, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Firman Allah, kalau kalian pandai-pandai bersyukur, insya Allah nikmat akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau tidak, ingatlah azabku amat pedih. Salah satu kesyukuran kita, kenapa kita bersyukur dengan adanya tahun baru? Karena tidak semua orang bisa dapat. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tahun 1444 Hijriah ini masih hidup, tapi di tahun 1445 nanti sudah tidak lagi. Maka kalau kita diberi umur yang panjang, kita perlu mensyukuri. Cara mensyukurinya itu paling sedikit adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Itu syukur yang pertama. Kemudian syukur yang berikutnya adalah tentu dengan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah dengan diberinya kita usia yang panjang sampai masuk tahun baru. Kenapa perlu mensyukurinya? Karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kita hidup di dunia ini hanya mau membuktikan
bahwa siapa di antara kita yang paling bagus amal perbuatannya. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 dikatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan manusia itu, ada yang sudah wafat, dia juga yang menciptakan manusia itu, ada yang masih hidup. Baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, cuma satu yang mau dilihat, siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Orang yang sudah wafat sudah selesai, tapi kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk membuktikan. Caranya mensyukuri nikmat Allah adalah membuktikan bahwa betul-betul kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, sehingga kita mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah itu untuk beribadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Jadi Rasulullah setiap pergantian tahun yang dilakukan di malam hari itu adalah muhasabah, introspeksi diri. Kira-kira dengan umur Allah yang diberikan kepada kita ini selama ini, kalau 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, sudahkah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Itu yang perlu kita tanya. Atau jangan-jangan justru usia umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, justru kita manfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Untuk membuktikan ini, mari kita tanya pribadi kita masing-masing. Ada pertanyaan Allah yang saya bacakan tadi, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya di muka bumi ini? Itu yang perlu kita introspeksi diri. Kalau sudah mampu menjawab bahwa insya Allah saya adalah orang yang paling bagus amal perbuatannya, maka tidak sia-sia Hatib setiap Jumat membacakan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini mengatakan jangan mati kecuali dalam keadaan beriman, jangan mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Seolah-olah mati itu ditentukan oleh kita. Maksudnya ayat ini adalah jangan sampai kita mati tidak dalam keadaan menjadi manusia yang lebih bagus amal perbuatannya di muka bumi. Itu yang perlu introspeksi diri. Sudahkah kita sebenarnya introspeksi diri yang kita lakukan itu semestinya setiap malam sebenarnya? Apa gunanya kita bangun salat malam itu adalah introspeksi diri, bertanya berapa dosa yang saya lakukan hari ini. Kalau tahun ini berapa dosa yang telah kami lakukan tahun 1444 Hijriah ini. Kalau seandainya kita mau timbang-timbang kira-kira perbuatan amal kebajikan kita dengan dosa-dosa kita, ya pasti ya kemungkinan besar lebih banyak dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu sangat mudah untuk dilakukan dibanding dengan perbuatan baik. Tapi alhamdulillah Allah itu adalah maha bijaksana, maha adil, maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Apa bukti maha penyayangnya terhadap hamba-hambanya? Kalau ada seorang hamba yang melakukan kesalahan satu, dosanya cuma satu. Tapi kalau ada seorang hamba yang melakukan kebajikan, minimal pahalanya 10. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa sesungguhnya amal perbuatan anak cucu Adam yang baik itu pahalanya minimal 10 dan maksimal 700, kecuali puasa. Puasa itu bisa di atasnya 700. Kalau ditambah lagi tadi dengan amalan di bulan haram ini, kata hadis yang saya bacakan tadi, bisa lagi berlipat ganda dibanding dengan yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi tahun baru adalah munada, berdoa. Apa yang perlu kita doakan? Mudah-mudahan tahun yang baru nanti jauh lebih bagus daripada tahun yang telah berlalu. Mudah-mudahan di tahun yang baru nanti kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa kita perlu menjadi yang lebih bagus dibanding dengan yang tahun kemarin? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa dalam menghadapi tahun-tahun berikutnya ada 3 golongan umat manusia. Yang pertama adalah golongan yang celaka, yang kedua adalah golongan yang rugi, dan yang ketiga adalah golongan yang beruntung. Golongan yang celaka adalah orang yang menghadapi tahun baru justru lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Kemarin mungkin rajin ke masjid, kemarin rajin puasa, tapi tahun baru ya malas. Itu orang celaka menurut hadis. Kemudian orang yang rugi adalah orang yang tahun baru nanti sama saja dengan tahun ini, tidak ada perubahan. Kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harapannya adalah semakin hari semakin meningkat. Makanya usia kematangan seseorang itu dikatakan kalau sudah menginjak dalam 40 tahun, mereka itu sudah matang. Kenapa Nabi nanti dilantik pada umur 40 tahun? Karena umur 40 tahun itu dianggap sebagai orang yang sudah matang. Artinya 40 tahunlah diharapkan kita menjadi manusia yang lebih bagus dibanding dengan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yang mesti kita lakukan dalam dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga itu adalah golongan yang beruntung tadi. Siapa golongan yang beruntung? Adalah golongan yang tahun depan 1445 Hijriah ini jauh lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Tentu sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia yang dimaksud lebih bagus di sini adalah tentu amal-amal ibadah kita. Karena sesungguhnya amal yang kita lakukan di muka bumi ini sebagai bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Karena kehidupan akhirat jauh lebih penting daripada kehidupan dunia ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau ada orang yang hidupnya di dunia ini biasa-biasa saja tapi ibadahnya bagus, insya Allah itu lebih bagus ketimbang kehidupan di dunia yang kelihatannya mewah tetapi amalnya kurang bagus. Ya tentu kita tidak akan selamat di akhirat nanti. Itulah yang Khatib sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di muka bumi ini dengan menjadi manusia-manusia yang lebih bagus amal perbuatannya insya Allah, dengan menghadapi tahun 1445 Hijriah yang insya Allah tinggal 5 hari lagi yang akan datang. Senantiasa kita menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cita-cita orang yang sudah berkurban kemarin dan menjadi cita-cita orang yang sementara dan sudah pulang dalam melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.